lagi di ibadah online kita. Saya percaya bahwa pujian penyembahan itu gak pernah terbatas sama yang namanya tempat, sama yang namanya lokasi. So saya mau ngundang kita semua buat hari ini kita bangkit berdiri. Bapak Ibu di tempat masing-masing, saya yakin ada space. Teman-teman juga kita bisa bangkit berdiri sama-sama. Dan kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan dengan luar biasa, amin. Come on, so we're gonna start it. Let's go guys. Tepuk tangan sama-sama saya teman-teman. Kita naikkan pujian bersorak. Katakan kau batu karang yang teguh Tuhan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Dia penyelamat yang bangkit dan hidup. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Berkuasa. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Kita naikkan sama-sama bersorak. Bersorak, nyatakan, katakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami percaya bahwa nggak ada yang mustahil Tuhan. Sekalipun jarak kami berjauhan, kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan. Kau Yesus batu penjuru, Hanya dari mula keselamatanku Tuhan. dari mula keselamatanku, Oh, yang yang menang. menang kalahkan maut. Dia penyelamat yang bangkit dan hidup. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, Kekal mulia. haleluya, haleluya, Dia dahsyat. berkuasa. Kami mau bersorak Tuhan. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Engkau Allah yang agung dan perkasa Tuhan. Sebab daripada mula harapan kami. Sebab daripada mula kekuatan kami Tuhan. Kami tahu kami gak pernah sendiri Tuhan. Kami mau bersorak lebih lagi buat-Mu Tuhan. Engkau agung dan perkasa Tuhan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Dia tempat perlindungan. tempat perlindungan, Kubu pertahanan kami Tuhan. pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Nyatakan
pemenang, bersorak masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Ya Yesus Tuhan kami. Yesus Tuhan, tempat perlindungan, rumah pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang ajaib buat setiap kami Tuhan. Come on, ajaib Kau Tuhan. Saya ajak kita semua untuk tepuk tangan sama-sama. Yes Lord, Kaulah keajaiban kami Tuhan. You are a God of miracle. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, atas kami. Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kami. Kau sumber kebenaran. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kuasa Kau memerintah. memerintah selamanya. Yesus. Yesus kaulah Raja mulia. Kemarin kadang-kadang tak terbayang kuasa Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, Senam jiwa kami. segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Come on, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kami Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus. Yesus kaulah Raja mulia. Saya percaya Engkau hadir Tuhan di tempat ini, di pagi hari ini Tuhan, di rumah kami, di setiap tempat yang kami pijak Tuhan. Kami klaim janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang memenuhi janji Tuhan. Keajaiban-Mu gak pernah terbatas, dan Kau spesialisnya Tuhan, ketidakmungkinan Tuhan. Saya percaya bahwa Engkau akan selalu ajaib dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, Yes, ajaib Kau Tuhan. agung dan Agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan. Hanya Dia yang layak berkuasa, teman-teman. Kuasa Yeah. memerintah selamanya. Yesus. Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh Yesus. Yesus kaulah Raja mulia. Kadang bersama-sama. Raja mulia. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes.
dimanapun teman-teman berada, saya percaya bahwa Tuhan ada di setiap langkah kita. Dan bahwa kita nggak terbatas memuji dan menyembah Dia. Katakan kepada kanan kiri teman-teman, lo keren kalau lagi keringetan bro. Asik. Come on, di setiap langkahku Tuhan. Saya percaya Engkau hadir Tuhan. Di setiap langkah kehidupan kami. Ini kami Tuhan. Dia memegang masa depan kita semua. Di setiap langkahku, Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidup, Apapun cerita hidup, kami klaim janji-Mu Tuhan. janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan
masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku Tuhan, Ku aman di dalam-Mu. jalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Thank you Jesus. Thank you. We worship you. We believe, we believe. I believe in your promises. Yes, Lord. Teman-teman, izinkan saya memberikan sedikit kesaksian. Ketika di hari Selasa, saya bangun pagi seperti biasa, saya baca Alkitab, saya berdoa. Nggak terjadi apa-apa, just as simple as that. Saya berangkat ke tempat saya kerja. Tiba-tiba saya melihat mentari pagi yang begitu cerah, begitu indah buat saya. Seperti hari itu jadi matahari istimewa buat saya. Ada satu pesan yang Tuhan sampaikan lewat saya. Saya harap Tuhan juga menyampaikan itu ke dalam hati setiap kita. Kita tahu bahwa keadaan mungkin sedang membuat kita khawatir. Keadaan sedang membuat kita, apa yang harus saya lakukan? What should I do? Saya nggak tahu Tuhan, saya bingung. Kesini kepentok, kesitu kepentok, nggak ada jalan. Lalu ketika saya lihat matahari itu, teman-teman, Tuhan cuma bilang satu hal gini. Kamu boleh kehilangan apapun di dunia ini,
kau boleh kehilangan segala sesuatunya. Tapi tahu nggak, matahari akan tetap bersinar buat kamu setiap pagi. And that's our Lord. Dia nggak pernah ingkar janji. Dia akan selalu bersinar setiap pagi buat kita. I hope pesan ini bukan cuma buat saya, tapi buat kita semua. Claim janji Tuhan. Tuhan gak pernah janji jalan akan mulus, teman-teman. Enggak. Tapi Tuhan janji di jalan yang rusak itu, Dia akan selalu menyertai kamu. Dan seperti lagu ini katakan, seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita udah gak percaya sama mujizat, keajaiban dan segala macamnya. Semua kita pikir dengan logika kita. But you still believe in miracle. Kalau keajaiban itu masih ada, Tuhan masih bekerja dengan cara yang ajaib. Dia sanggup mengubah padang gurun menjadi tamannya. Kita naikkan pujian ini sama-sama dengan lembut dari awal. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. I remember you, Lord. Hanya Kau yang paling peduli. Dia mengerti kekhawatiranmu. Keadaan yang ku alami, Di saat ku hilang harapan, di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. seperti tanganmu berkuasa. Seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang sempurna. Mari kita naikkan lagu ini sama-sama sekali lagi. Di saat ku berbeban berat, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang sempurna. Kami percaya akan janji-Mu, akan kuasa-Mu. Ku serahkan segala kekhawatiranku padamu, Yesusku. Terima kasih
bagaikan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah Yes, Lord. rancangan-Mu yang sempurna. Tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu yang sempurna. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you. Kami berterima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah gak pernah sekalipun meninggalkan kami Tuhan. Kami klaim semua janji-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa matahari akan bersinar buat kami setiap pagi. Seperti Engkau akan menyertai kami Tuhan setiap waktu, setiap hari. Di saat kami bangun sampai ke saat kami tidur. Kami berdoa Tuhan. Sebentar kami mau mendengar sedikit pesan dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan itu boleh menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biar apa yang keluar dari lidah bibirnya Tuhan itu berasal daripada hikmat yang Kau berikan. Kami berdoa, siapkan setiap kami juga Tuhan. Siapkan hati kami untuk dapat duduk diam, mendengarkan firman-Mu dengan baik seperti murid yang baik Tuhan. Dan kami bukan cuma jadi pendengar, tapi kami boleh tanamkan itu dalam hati kami dan kami boleh praktekkan itu kepada kehidupan kami sehari-hari Bapa. Kami berdoa Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin. God bless you. Shalom saudara-saudara, apa kabarnya? Saya berdoa biar ketenangan, damai sejahtera, dan perlindungan Tuhan saudara alami dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Mari sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan pesan firman Tuhan yang saya percaya akan meneguhkan iman saudara dan sekaligus sebagai kebenaran yang memerdekakan. Boleh kita berdoa sebentar untuk firman ini? Tuhan Yesus, kami mau berdoa biar lewat firman ini Kau lawat hati kami, siapkan hati kami sehingga firman ini menjadi kebenaran yang memerdekakan dan meneguhkan iman kami dalam segala apapun yang kami hadapi. Kami siap menerima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, dalam setiap hari kehidupan kita, entah kita sadari atau enggak, kita akan menghadapi yang namanya pergumulan. Itu bisa hal yang sederhana, saudara. Karena kelemahan kita, sehingga kita terlambat. Karena kesalahan kita, sehingga ada yang terlupakan. Walaupun pergumulan bisa lebih luas dari itu. Entah itu berhubungan dengan pendidikan kita, pekerjaan kita, usaha kita, penyakit kita, dan lain sebagainya. Nah, bicara soal pergumulan saudara, sebagai manusia kita tidak bisa menghindar. Mengapa? Nomor satu, karena manusia masih punya kelemahan. Selama kelemahan masih ada, pergumulan akan ada. Nomor dua, kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Makanya masih ada masalah, penyakit, bahkan bencana. Seperti bencana yang sedang kita hadapi saat ini. Pandemi penyakit COVID nomor 19. Nah saudara, berhubungan dengan pergumulan, ada orang mengatakan begini, pergumulan itu menghancurkan saya. Tapi sebetulnya enggak saudara. Karena sudah terbukti dalam sejarah kehidupan manusia, ada cerita yang tidak akan pernah habis kita bisa ulang. Karena pergumulan, orang-orang mengalami terobosan. Sebagai contoh, saya mau tampilkan tokoh yang sering saya tampilkan, namanya Thomas Alva Edison. Nah saudara tahu, dia mengalami pergumulan ketika dia di sekolah. Dia ditolak oleh gurunya. Karena dianggap IQ atau inteleknya tidak cukup di sekolah biasa. Tapi saudara, ketika ibunya menolong dia belajar di rumah sendiri,
Dia akhirnya bertumbuh menjadi seorang inventor yang paling efektif. Dia menemukan lebih dari 1000 penemuan yang dipatenkan. Atau tokoh yang lain, kita bisa melihat seorang yang bernama Helen Keller. Saudara, dia buta dan tuli, saudara. 2 cacat atau cacat ganda. Tapi saudara, dia menulis sebuah kata-kata mutiara yang hebat. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pasti ada pintu kebahagiaan lain yang terbuka. Dan dia membuktikannya, saudara. Kita bisa lihat dalam kehidupan dia, bagaimana dia justru telah menulis sebuah buku yang berdampak, diterjemahkan di 50 bahasa. Dan dia pergi ke 39 negara untuk memperjuangkan nasib orang buta dan tuli. Bertemu dengan orang-orang penting seperti presiden, perdana menteri dan lain sebagainya. Atau kita bisa lihat contoh yang lain. Seorang yang bernama Fanny J. Crosby. Orang yang buta. Tapi saudara, dia menjadi wanita yang paling konsisten menghasilkan lagu-lagu himne buat gereja. Dikatakan ada lebih dari 8.000 lagu himne, di mana sebagian besar masih dinyanyikan di banyak gereja pada hari-hari ini, saudara. Satu tokoh lagi, saudara, seorang yang bernama Nick Vujicic. Saya dapat kehormatan menyaksikan dia, melihat dia langsung ketika dia mendarat di kota Jakarta untuk pelayanan, saudara. Betul, kalau saudara lihat di fotonya, dia seorang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi dia mengatakan adalah sebuah kebohongan kalau saudara percaya saudara tidak berarti dan tidak berguna. Kenapa, saudara? Dia membuktikan kok, walaupun dia dengan keterbatasan yang luar biasa, dia bisa menyelesaikan gelar sarjananya umur 21 tahun dengan 2 gelar sarjana. Dan oleh anugerah Tuhan dia menjadi motivator dan penginjil yang sudah melayani jutaan orang. Lebih dari 3 juta, ini data hampir 10 tahun yang lalu. Dan saudara sudah pergi ke 40 lebih negara. Dan ini juga data hampir 10 tahun yang lalu. Jadi saudara, kita bisa melihat selalu akan ada terobosan. Kalau kita mau melakukan yang benar ketika kita menghadapi pergumulan. Apakah yang kita perlu lakukan dengan benar? Kalau saudara boleh lihat di gambar ini adalah, saudara kita harus belajar memberikan respon, bukan reaksi. Sekali lagi, respon bukan reaksi. Nah, saya mau jelaskan apa bedanya respon dan reaksi, saudara. Reaksi biasa itu spontan. Reaksi biasanya emosional. Reaksi biasanya, saudara, hanya meresponi apa yang saya alami. Saya dipukul, saya mau pukul lagi. Dan ada bencana, saya ketakutan. Rasa takut normal, tapi ketakutan tidak, saudara. Dan akhirnya tidak mau keluar, tidak melakukan ini dan itu. Sehingga akhirnya ketakutan itu menjadi hal yang mematikan buat kita. Nah, tapi apakah itu respon, saudara? Respon itu tidak spontan, tapi juga tidak lambat. Karena respon mengambil waktu untuk memikirkan terlebih dahulu, merenungkan terlebih dahulu, dan melihat apa yang bisa dikerjakan. Bahkan mengharapkan apa yang baik yang bisa terjadi. Makanya ada satu tokoh di Alkitab bernama Paulus. Dan saudara tahu, dia seorang yang paling efektif dalam pelayanannya. Dia seorang yang paling berdampak dalam pelayanannya, saudara-saudara. Tapi saudara tahukah, dia mengatakan begini dalam 1 Korintus 11 ayat 23, lebih sering dia di penjara. Dia mengalami didera atau dihukum cambuk di luar batas, artinya sudah melebihi daripada kebiasaan. Bahkan kerap kali dia dalam bahaya maut, artinya dia berjuang dengan kematian. Karena ada orang mau membunuh dia. Tapi saudara, dia mengatakan apa? Pada akhirnya, kata Roma 8 ayat 37, aku bisa menjadi lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Karena itu hari ini tema khotbah saya adalah, saya mau mengajak saudara untuk memberikan respon, bukan reaksi untuk pergumulanmu. Sekali lagi saya katakan, yuk kita katakan sama-sama, saudara. Respon, bukan reaksi untuk pergumulanmu. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita memberikan respon, saudara. Nah, kalau saya menemukan di Alkitab, minimal ada 3 tindakan. Dan saya mau menyebutnya sebagai tindakan 3B. Yaitu tindakan berserah, bersyukur, dan bersukacita sebagai respon atas pergumulanmu. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah
berserah. Berserah. Tapi saudara perhatikan kata-kata mutiaranya. Berserah itu bukan menyerah saudara. Kalau menyerah udah gak mau berbuat apa-apa. Berserah itu menyerahkan. Menyerahkan kepada yang mampu. Karena kita gak mampu saudara. Nah saya mau tunjukkan dulu 2 buah ayat kepada saudara-saudara. Bahwa jelas firman Tuhan mengatakan cara kita merespon dalam pergumulan adalah berserah. Mari kita baca 2 ayat ini, saya tampilkan buat saudara-saudara sekalian. Mari kita baca sama-sama saudara, supaya kita bisa mengerti apa yang firman Tuhan katakan sebagai tindakan merespon. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ayat yang kedua saudara, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Bahkan saudara bisa menemukan bahwa ayat yang kedua ini diulang juga di 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Jadi jelas saudara, kalau kita sedang bergumul, jangan bereaksi, tapi kita berespon. Dan cara berespon yang pertama adalah bagaimana kita berserah saudara. Bagaimana kita belajar menyerahkan. Tapi saudara dalam menyerahkan ini bukan artinya saudara gak berbuat apa-apa. Bahkan dalam menyerahkan ini bukan berarti bahwa Tuhan yang akan mengerjakan semuanya. Ada hal yang Tuhan mau kita kerjakan. Tapi saudara bedanya gini saudara. Kalaupun kita harus melakukan sesuatu waktu kita berserah. Kita bukan melakukan dengan kuat gagah kita. Kita melakukan dengan kuat gagah daripada Tuhan. Makanya saudara Paulus mengatakan, kita belajar lagi dari Paulus saudara. Karena Pauluslah orang yang telah membuktikan bahwa dia itu berserah dan apapun yang berat yang dia harus hadapi. Saya boleh katakan saudara ya, mungkin tokoh Alkitab yang paling menghadapi banyak pergumulan adalah Paulus saudara. Maaf kalau tadi saya katakan Petrus, Paulus saudara. Dan satu rahasianya, kita baca ayat ini saudara. Ayat yang sudah sangat terkenal. Dia mengatakan apa saudara? Yuk kita baca sama-sama Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Baca sekali lagi saudara ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudara lihat, Paulus mengatakan segala perkara. Berarti dia buktikan saudara. Apapun pergumulan dia saudara, dia bilang dia bisa melihat terobosan. Kenapa? Karena dia dapat menanggung bersama-sama dengan Tuhan. Nah ini maksud berserah saudara. Berserah itu sekali lagi tadi dikatakan kan bahwa berserah itu bukan kita menyerah. Berserah itu kita menyerahkan segala perkara kepada Tuhan karena kita percaya. Hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah-masalah kita saudara. Makanya hari ini saya mau mengajak saudara. Kalau kita mau meresponi situasi yang sedang kita hadapi, yang sedang melanda di seluruh dunia, pandemi COVID-19 ini saudara. Mari kita berserah sama Tuhan. Artinya kita minta Tuhan memampukan kita, melakukan apa yang perlu kita lakukan, supaya kita boleh mengalami terobosan. Nah saudara mungkin bertanya, bagaimana Pak John cara kita berserah? Sederhana saudara, Tuhan sudah mengajarkan kepada kita doa yang tidak jemu-jemu. Ya katakan sama-sama dengan saya saudara, doa yang tidak jemu-jemu. Makanya saya mengajak saudara jemaat ya, setiap jam 9 malam kita ada doa bersama saudara. Ya kita sebarkan bahan, pastikan sudah dapatkan bahan itu ya. Saudara bisa hubungi hotline gereja untuk mendapatkan bahan itu saudara, supaya saudara tahu ayat apa yang kita berikan di situ saudara, boleh meneguhkan saudara. Kemudian lagu apa yang saudara bisa nyanyikan. Kalau saudara gak bisa, cari lagu yang saudara bisa nyanyikan. Dan pokok doa apa yang kita nyanyikan. Karena Tuhan mengatakan saudara, doa yang tidak jemu-jemu, itu doa yang akan melihat terobosan saudara. Yang pertama, mari kita belajar berserah. Itu respon dalam pergumulan kita. Dan ketika kita berserah lewat doa, kita berfokus pada Tuhan, bukan berfokus pada masalah. Karena kalau kita berfokus pada masalah, masalah akan bertambah kelihatannya besar. Tapi kalau kita berfokus pada Tuhan, Tuhan kelihatan semakin besar, masalah kelihatan semakin kecil. Sekarang mari kita mau lihat selanjutnya, apa yang Tuhan mau saudara. Ya,
Yang kedua dalam kita berespon, namanya adalah bersyukur, ya. Saudara, ada kata-kata mutiara yang bagus, saudara, ya. Boleh baca sama-sama dengan saya, saudara. Saudara bisa lihat di PowerPoint. Bersyukur itu bukan hanya karena semuanya baik-baik saja, tapi juga karena selalu ada sisi baik di balik semua yang terjadi. Amin. Saudara, nomor 2, kita perlu bersyukur kalau kita mau meresponi dengan benar. Nah, mungkin saudara bertanya, benar nggak Pak John bahwa Tuhan menyuruh kita bersyukur dalam kita berespon dengan benar? Kita baca ayatnya, saudara, supaya kita tahu bahwa memang firman yang mengatakan. Mari kita lihat ayatnya. Ada 2 buah ayat, ya. Saudara bisa baca sama-sama dengan saya. Jelas dikatakan meresponi dengan benar adalah bersyukur. Yuk kita baca, saudara. Ayat yang pertama terlebih dahulu. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan ayat yang kedua, saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Saudara, jelaskan bahwa berespon adalah bersyukur. Karena tadi kata firman Tuhan, ucaplah syukur senantiasa, bukan sekali-sekali. Atas apa, saudara? Segala sesuatu. Atau yang kedua, dalam segala hal. Berarti segala sesuatu bukan waktu senang saja. Karena kalau waktu senang, saudara, semua orang bisa mengucapkan syukur. Tapi ketika kita dalam pergumulan, dalam tekanan, dalam ketidakberdayaan, kita bisa mengucap syukur. Itu respon yang baik. Makanya Tuhan mengajarkan, saudara, ayo mengucapkan syukur. Mengucapkan syukur. Tapi jelas seperti tadi kata Muti yang sempat kita baca. Mengucapkan syukur bukan semuanya baik-baik. Nah ini juga, saudara, waktu kita bersyukur dalam memberikan respon, kita mungkin melihat ada hal-hal yang menakutkan. Seperti sekarang kan kita lihat terus laporan meningkatnya orang yang terkena virus COVID. Meningkatnya orang-orang yang meninggal karena akibat virus COVID. Walaupun saya perlu menjelaskan sama saudara-saudara, sebetulnya bukan corona loh penyebab utamanya, saudara. Orang-orang yang meninggal itu 90%-an berdasarkan data loh, saudara, yang jelas adalah orang-orang itu sudah punya penyakit yang lain. Sehingga begitu terkena corona, saudara, dia meninggal. Hanya katanya sekitar 1%-an orang yang meninggal murni karena virus corona. Tapi saudara, kita bisa melihat sisi baik kan, saudara. Kita bisa melihat bagaimana, saudara, obat-obat sudah ditemukan. Kita bisa melihat ada orang-orang yang sembuh. Kita bisa melihat, saudara, dikatakan 95% mereka yang sedang terinfeksi sekarang dalam keadaan biasa. Mild condition bahasa Inggris, saudara. Artinya, saudara, ada hal yang baik. Dan banyak hal yang baik lagi yang kita bisa ungkapkan, saudara. Nah, itulah sebabnya kenapa kita bersyukur, saudara. Saya mendengar ada anak-anak yang senang, saudara, punya waktu lebih banyak dengan orang tuanya hari-hari ini karena orang tuanya harus kerja dari rumah. Saya melihat mesbah-mesbah keluarga mulai dibangun lagi, saudara. Mungkin sudah lama keluarga-keluarga tidak berdoa sama-sama, tapi karena virus COVID ini mereka ingat berdoa bersama-sama dan masih banyak hal yang bisa kita tambahkan, saudara. Makanya kita baca sebuah ayat lagi, saudara, sampai Tuhan mengatakan kita harus melimpah dengan syukur. Mari kita baca, saudara, Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin, saudara. Melimpah dengan syukur, saudara. Saudara, makanya respon yang kedua adalah setelah kita belajar berserah, di mana kita fokus kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus bersyukur, di mana kita mulai fokus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan memang ini, saudara, yang Tuhan mau dalam kita bersyukur. Barangkali saudara bertanya, Pak John, tolong ajarkan dong bagaimana kita bersyukur. Saya mau ajarkan mas saudara-saudara. Kita baca ayatnya, saudara, ya. Kita lihat Mazmur 9 ayat yang kedua. Dan kalau saudara perhatikan di belakang ayat ini, saudara, saya tulis diulang
di beberapa bagian di Mazmur, saudara. Berarti ini cara yang tepat. Nah, kita baca dulu sama-sama, saudara, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut. 2, 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Amin. Saudara, bersyukur artinya kita mau menceritakan perbuatan yang ajaib. Artinya, saudara, atau bahasa lainnya, kita mau lihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan. Makanya ayo saudara, lihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan. Saya yakin kalau saudara mengambil waktu setiap hari dalam pergumulan ini, melihat kebaikan, saudara akan tidak kekurangan melihat kebaikan Tuhan. Minimal 2 kebaikan, saudara. Ya, secara singkat saya mau tunjukkan kepada saudara 2 kebaikan. Ya, kita mau baca lagi 2 ayat sebelum kita masuk poin yang terakhir, saudara. Ya, kita lihat sekarang ayat tersebut ya saudara ya. Dalam Mazmur 106, tapi saudara juga melihat itu diulang di banyak bagian kitab Mazmur. Dan satu lagi 2 Korintus 2 ayat yang 14. Baca sama-sama dengan saya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang kedua saudara. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Amin. Yang pertama saudara, lihat kasih setianya. Ya, bagaimana Tuhan menunjukkan kesetiaan, menyatakan kasih terus dalam pergumulan kita. Itu kebaikan Tuhan yang kita bisa lihat. Tapi yang kedua yang tidak kalah penting yang tadi kita baca saudara. Tuhan membawa kita ke jalan kemenangannya. Tapi tolong perhatikan saudara. Perkataannya adalah jalan kemenangannya. Bukan jalan kemenangan kita saudara. Jalan kemenangannya. Mungkin kita berharap kemenangannya masalahnya cepat selesai. Tapi Tuhan bilang kemenangannya bukan itu. Secara perlahan dan pasti semua akan selesai. Amin saudara. Tapi jalan kemenangannya mungkin buat saudara sudah lama tidak punya waktu buat keluarga. Mungkin mesbah keluarga yang sudah hancur berantakan kita bangun lagi. Sekarang kita masuk poin yang ketiga dan poin yang terakhir. Apa saudara? Setelah kita berserah, setelah kita bersyukur, yang terakhir adalah katakan sama-sama dengan saya bersukacita. Nah, kita langsung akan baca ayatnya saudara. Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa kita perlu bersukacita ya. Saudara bisa lihat, mari kita baca sama-sama. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan ayat yang kedua pendek sekali saudara. Bersukacitalah senantiasa. Amin. Saudara, jelaskan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Berarti saudara dalam pergumulan pun kita bisa bersukacita saudara. Nah kalau saudara nggak tahu ya, kitab Filipi ini saudara cuman pendek, cuman 4 pasal dan 104 ayat saudara, nggak banyak. Tapi saudara kata bersukacita atau sukacita ini muncul 16 kali. Dan ini bukan kebetulan. Kalau saudara nggak tahu juga, kitab Filipi tulis di penjara saudara. Sementara Paulus di penjara, dia sedang dalam pergumulan. Dia di penjara bukan karena dia salah saudara. Tapi dia menantang kita. Bersukacitalah. Bersukacitalah 16 kali saudara. Kenapa saudara? Karena ketika kita bersukacita, kita akan mengalami kehadiran kerajaan Allah. Benarkah itu? Kita baca 1 ayat lagi saudara ya. Kita baca sama-sama saudara, apa kata firman Tuhan saudara, dan ini merupakan ayat terakhir yang kita mau baca saudara. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Saudara, kalau kita bersukacita, ya, kita akan mengalami kehadiran kerajaan Allah. Dan salah satu alasan kenapa kita bersukacita, saudara, karena begini, saudara. Kan Tuhan mengatakan, Dia bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saya percaya kita bisa bersukacita karena begini, saudara. Waktu ada pergumulan, berarti akan ada terobosan. Katakan sama-sama dengan saya. Waktu ada pergumulan, berarti ada terobosan. Ya, sekali lagi saudara. Waktu ada pergumulan, berarti ada terobosan. Makanya saya mau mengajak saudara, yuk kita berespon dengan benar saudara. Apapun yang kita sedang gumulkan. Mungkin ada pergumulan lain selain bencana COVID-19 ini. Mari kita respon dengan benar. 3 hal. Ya, saya mau tampilkan saudara intisari poin saya.
dan kita bisa baca sama-sama, saudara. Kita bisa baca sama-sama, saudara sudah bisa melihat dengan baik. Yuk kita katakan sama-sama, saudara. Dengan kita berfokus kepada Tuhan melalui berserah, kita semakin percaya kebaikan Tuhan melalui bersyukur. Dan akhirnya kita semakin melihat kesempatan Tuhan melalui bersukacita. Boleh sekali lagi saudara katakan, dengan kita berfokus kepada Tuhan melalui berserah, kita semakin percaya kebaikan Tuhan melalui bersyukur. Dan akhirnya kita semakin melihat kesempatan Tuhan melalui bersukacita. Haleluya. Saudara-saudara, responi dengan benar. Pertama-tama kita berserah, saudara. Ya, berserah itu sekali lagi bukan menyerah, tapi menyerahkan. Jadi kita menghadapinya bukan lagi dengan kekuatan kita, dengan kekuatan Tuhan. Makanya dalam berserah tadi katanya kita fokus sama Tuhan. Setelah kita berserah, saudara, kita mulai bersyukur. Kita mulai mau melihat apa sih kebaikan-kebaikan Tuhan lewat pergumulan ini. Bahkan akhirnya kita ikuti dengan bersukacita. Caranya bagaimana, saudara? Kita mencari terobosan-terobosan yang Tuhan mau nyatakan. Saya yakin kalau saudara mencari mendapatkannya. Apalagi Tuhan berjanji loh, bahwa dalam segala perkara, seperti tadi saya sudah katakan, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Sebelum saya tutup dalam doa, saya mau mengajak saudara untuk setelah doa firman ini, jangan bubar dulu saudara. Mari kumpul dengan keluarga saudara. Dan saya mau menantang para bapak-bapak. Karena di rumah saudaralah imam. Bapak-bapak ambil waktu 15-20 menit. Ajak sharing. Tanya kepada anggota keluarga Anda. Apa yang Anda terima dari firman Tuhan hari ini. Dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan mereka. Kalau bapak belum bisa memimpin, ibu bisa membantu. Dan akhirnya ambil waktu untuk saling mendoakan. Supaya mesbah keluarga terus kita bangun saudara. Saya percaya salah satu hal yang baik yang Tuhan mau nyatakan lewat Tuhan izinkan, bukan Tuhan kehendaki saudara. Pandemi ini adalah kita banyak di rumah dan membangun juga mesbah keluarga yang nanti setelah pandemi ini selesai, terus kita akan pertahankan mesbah keluarga ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Dan mari kita berdoa mengakhiri pemberitaan firman Tuhan hari ini. Satukan hati dalam doa dengan saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah menjamah kami. Biarlah kami sekarang sadar, pergumulan tidak menghancurkan kami. Asal kami mau merespon dengan benar. Merespon dengan berserah, bersyukur, dan bersukacita. Dan kami akan lihat kemenangan, bahkan terobosan terjadi dari pergumulan ini. Di dalam nama Yesus, kami naikkan semua doa ini. Amin, amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa. Hai disciple, welcome home bagi kita semua. Walaupun kita tidak berada dalam satu ruangan, tetapi percayalah, tidak ada jarak dalam Tuhan. Mempertimbangkan kondisi saat ini, maka seminar The Art of Parenting ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Nantikan info lebih lanjut. Servant Leaders Night diadakan pada hari Kamis tanggal 23 April jam 19.30. Acara ini ditunjukkan untuk semua leaders dan pelayan di sisi Taman Surya. Sensus Jemaat Online tahun 2020. Mari kita mendukung pembaharuan data gereja kita dengan update datamu dan keluarga secara online melalui bit.ly/sensus_DCCTS. Perlu diingat, isian sensus ini dilakukan oleh masing-masing setiap anggota keluarga atau jemaat. Kerahasiaan data yang kita berikan dijamin aman. Mempertimbangkan kondisi saat ini, maka power service diundur menjadi tanggal 26 April 2020. Bagi para disciple youth, kita akan mengadakan build night pada hari Jumat, tanggal 3 April jam 19.30 di ruangan atas. Pastikan Anda berpartisipasi dalam acara ini.
Berikut ini adalah jadwal pembacaan ayat The Journey di sisi Taman Surya selama seminggu ke depan. Untuk sementara, ibadah minggu depan pada tanggal 5 April kembali berjalan seperti biasa. Nantikan info lebih lanjut. Ayo Disciples, mari kita bersama mendukung program pemerintah dalam gergaji habis COVID-19. Gergaji atau Gerakan Keluarga Jaga Kesehatan Mandiri dapat dilakukan dengan beragam langkah sederhana. Tetap di rumah, keluar rumah hanya jika ada keperluan. Jaga jarak dan hindari kerumunan. Terapkan perilaku hidup bersih sehat seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, tingkatkan daya tahan tubuh, gunakan masker jika sakit. Dengarkan dan ikuti imbauan pemerintah dalam upaya pencegahan COVID-19. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian info kita pada hari ini. Happy Sunday, God bless. Haleluya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Bagaimana kita mencari kerajaan Allah, Bapak Ibu? Hari-hari ini gereja kita sedang membaca 2 pasal sehari. Itulah sebabnya kita mencari Allah dengan kebenaran sungguh-sungguh. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Percayalah bahwa Allah pelihara hidup kita hari lepas hari. Jangan kamu khawatir dengan apa yang kau makan dan minum pakai. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur buat segala kebaikannya, penjagaannya, penyertaannya sepanjang hari ini. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa, kami membawa bangsa, gereja, keluarga kami
di kaki salib-Mu. Serta kami merendahkan diri mengucap syukur buat perlindungan-Mu Bapa. Penyertaan-Mu begitu sempurna atas keluarga kami, gereja kami, bangsa kami. Darah-Mu melingkupi bangsa kami hari-hari ini Bapa. Darah-Mu melingkupi gereja kami, darah-Mu melingkupi keluarga kami Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kiranya Engkau memberkati bangsa ini, menjauhkan dari malapetaka. Kiranya Engkau menjauhkan bangsa ini dari kerusuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa ini dengan makan minum, keuangan, dan kedahsyatan mukjizat-Mu dinyatakan di bangsa ini, di gereja ini, di keluarga ini. Kami bersyukur Bapa, dan kami mengaminkan firman-Mu bahwa kami tidak boleh khawatir untuk apa yang kami makan, minum, pakai. Bahkan firman-Mu mengatakan untuk mengajar kami mengasihi sesama kami, mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Mari Bapak Ibu yang berada di rumah, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Dia. Kiranya jika Engkau baik-baik mendengar firman Tuhan dan pandangan-Mu lurus ke depan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Engkau akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan naik tidak turun. Kiranya kasih sayang Bapa, Putra, Roh Kudus memberkati engkau hari ini hingga selama-lamanya. Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.